menemani malam seram. Episode malam kali ini kita akan membahas tentang kisah pemali dusun pocong. Terdapat suatu dusun jauh dan terpencil yang terkena wabah mematikan. Karena wabah yang terus merajalela, akhirnya ada 3 petugas medis dan 2 penggali kubur yang dikirim untuk bertugas di dusun tersebut. Pada tahun 2000-an tersebutlah kisah ini bermula. Terdapat secari kertas yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan yang dimana dalam isi surat tersebut meminta bantuan kesehatan dan tenaga medis bagi dusun terpencil ini. Mereka akhirnya berangkat ke dusun tersebut dan semua berjalan normal sebagaimana mestinya. Meskipun mereka tidak langsung diantar ke dusun tempat tujuan mereka, melainkan Mila, Gandis, dan Puput ini hanya diantar ke tempat penjemputan saja. Sebutlah namanya Mang Yusuf. Dia adalah supir yang mengantarkan 3 tenaga medis ini ke tempat penjemputan. Lalu mereka bertiga diminta untuk menunggu 2 penggali kubur yang dikirimkan dari kecamatan untuk membantu tugas di dusun terpencil tersebut. Penggali kubur tersebut bernama Kang Cecep dan Kang Deden. Sesuai dengan perintah, tujuan mereka adalah membantu warga yang sakit di dusun tersebut. Kali ini mereka semua harus melanjutkan perjalanannya menggunakan perahu melintasi pulau yang begitu jauh. Sangat besar perjuangan mereka untuk tiba di dusun tersebut. Karena setelah tiba di pulau, mereka tidak langsung tiba di dusun tersebut, melainkan mereka harus berjalan kaki menyusuri hutan yang mengerikan selama 3 jam lamanya. Hari hampir menjelang gelap, akhirnya mereka tiba di dusun terpencil itu. Ternyata jauh juga ya teman-teman. Untuk sampai di desa terpencil itu, mereka berlima harus melintasi pulau dan melewati hutan selama 3 jam. Namun mereka semua dibuat terheran-heran karena dusun yang dikabarkan adalah pemukiman yang membutuhkan bantuan medis untuk mengobati pasien. Ternyata dusun tersebut terlihat kosong dan tidak berpenghuni. Mereka semua merasakan ada kejanggalan yang sangat-sangat tidak wajar. Pintu-pintu rumah dusun tersebut ditandai dengan silang berwarna merah. Di tengah keheningan dan kebingungan, tiba-tiba Mang Yusuf berkata, "Udah ayo cepat, kita semua bergegas menuju ke Bangsal. Jangan kebanyakan ngelamun, mikir yang aneh-aneh. Kita harus membantu warga yang membutuhkan pertolongan yang memungkinkan masih kita bisa selamatkan." Akhirnya mereka semua pergi ke Bangsal, di mana para warga yang sakit ada di tempat itu. Ketika mereka semua melihat kondisi warga seperti yang tidak wajar dengan sakitnya, Mang Yusuf pun menjelaskan bahwa warga di dusun tersebut terserang wabah misterius yang mematikan, yang menyebabkan sebagian warga mati secara mengenaskan dan tidak wajar. Bahkan penggali kubur dusun tersebut juga dikabarkan mati terserang wabah, sehingga mayat-mayat di dusun tersebut tergeletak tertumpuk begitu saja tanpa diurus selama 3 hari untuk dikuburkan. Setelah mendapatkan penjelasan singkat dari Mang Yusuf, akhirnya mereka diarahkan ke tempat tinggal di mana mereka akan beristirahat. Karena hari akan semakin gelap, akhirnya Mang Yusuf bergegas kembali ke perahu untuk kembali ke pulau tempat tinggalnya. Ya, hanya mereka berlima lah yang harus melanjutkan misi penyelamatan tersebut. Karena Mang Yusuf hanyalah pengantar mereka saja. Keesokan harinya, ketiga tenaga medis tersebut bergegas langsung membantu mengobati luka para warga sambil berusaha menutupi bau busuk dari jasad-jasad yang telah mati. 2 penggali kubur tersebut juga berupaya mempersiapkan lahan penggalian untuk mengubur jasad-jasad yang telah mereka bawa dari Bangsal ke tempat penguburan. Akhirnya setelah seharian mereka berupaya dan malam pun tiba. Mulai banyak keanehan-keanehan yang mereka rasakan. Mereka semua sering mendengar siulan-siulan di malam hari. Lalu mereka juga sering dikejutkan oleh payung yang tiba-tiba terbuka di dalam rumah ataupun bangsa. Mereka semua keheranan dengan kejadian-kejadian tersebut dan mereka juga meyakini bahwa kejadian tersebut bersiul di malam hari dan membuka payung di dalam ruangan adalah hal yang biasa disebut pemali atau dilarang. Selain kejadian-kejadian janggal tersebut, mereka pun mulai diteror dengan penampakan-penampakan yang bukan lagi manusia, melainkan setan berwujud pocong.
Pocong tersebut terus menampakkan diri dan meneror mereka berlima. Pada suatu hari, salah satu perawat bernama Gendis pun mendapatkan terornya. Ketika ia sedang sholat, jendela kamarnya terus digedor-gedor oleh kepala pocong yang menabrakkan diri ke jendela. Mungkin kayak gini ya teman-teman, kayak ini jendela atau kusen pintu dijedotin kayak gini. Merinding ya aku ya. Lalu pocong tersebut juga menampakkan diri kepada Cecep dan Deden yang sedang menjalankan tugasnya, yaitu menguburkan jenazah. Tiba-tiba diteror dengan penampakan pocong yang menyeramkan. Oh ya, aku juga katanya ya, yang setahu aku, hantu yang paling menyeramkan itu katanya pocong sih. Apalagi aku ngebayanginnya iya banget ya, karena bayangan aku tuh pocong kayak makhluk lembek, karena dia bisa gel-gel gitu, terus mukanya hitam, baunya busuk. Mereka semua bukan hanya diteror oleh satu pocong, melainkan banyak sekali pocong yang menampakkan diri dan meneror mereka. Karena kejadian tersebut, Cecep dan Deden yang begitu sangat ketakutan bergegas lari ke bangsal untuk menemui ketiga perawat. Dan ketika mereka tiba di bangsal, mereka juga dikejutkan oleh para warga yang tiba-tiba mati secara bersamaan. Jadi pada hari itu ada mayat yang terus bertambah dan begitu banyak di saat mayat yang sebelumnya belum berhasil dikuburkan. Lalu mereka semua panik dan mengadakan rapat darurat. Mereka saling menyalahkan atas kejadian teror pocong tersebut. Ketiga perawat ini mereka percaya bahwa apabila ada pocong yang gentayangan, itu tandanya ada tali pocong yang belum dilepaskan ketika dikuburkan. Ketiga perawat ini menyalahkan si penggali kubur tidak becus dalam bekerja. Cecep dan Deden pun tidak terima dengan tuduhan tersebut karena mereka yakin sudah melepas semua tali pocong ketika menguburkannya. Akhirnya mereka semua pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Mereka semua menebak-nebak apakah kejadian pemaling tersebut yang menarik pocong ke dusun, atau apakah pocong-pocong tersebutlah yang sudah menyebarkan wabah penyakit misterius ini. Teka-teki tersebut tidak terpecahkan dan wabah yang menyebabkan orang terjangkitnya memiliki kulit yang membusuk dan bernanah ini tidak ada obatnya, sehingga cepat atau lambat mereka semua akan mati. Akhirnya mereka berlima berniat meninggalkan pulau dan dusun terpencil itu. Akan tetapi tidak ada yang berhasil. Mereka semua tewas. Wah teman-teman, aku sih nggak ngebayangin ya keadaan di dusun terpencil itu aromanya kayak gimana. Apalagi dengan penyakit kulit yang membusuk dan bernanah. Pasti aromanya amis dan busuk banget ya. Aku juga kayaknya kalau misalkan di sana mau buru-buru pulang aja ninggalin tempat tersebut. Karena memang dari awal datang pun udah banyak hal-hal yang janggal. Kira-kira kalau teman-teman mau tetap stay di sana atau pulang juga meninggalkan desa terpencil itu? Komen di kolom komentar ya. Buat teman-teman semua yang punya cerita mistis, boleh banget nih langsung aja DM di Instagram kita @siumangtv. Atau bisa banget langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Aku Azza Nuraini pamit undur diri dan see you, bye-bye.